Sambil berbicara, penjaga agung keluarga Luo terus melihat kepala-kepala yang berserakan di tanah. Jiwanya terguncang hebat. 16 tusukan dan 8 penjaga keluarga Cui, semuanya binasa. Ketika dia mengangkut kepala dan melihat Huang Zantian serta ketiga orang lainnya, dia langsung berkata, "4 jenius luar biasa di tingkat ke-9 alam Dai Yuan. Kalian ini berasal dari mana?" Luo Yao buru-buru menjelaskan, "Paman kelima, mereka adalah pengikut Tuan Ye." Huang Zantian membungkuk dan berkata dengan sopan, "Tidak, kami ini hanyalah budak tuan kami. Kami tidak layak disebut sebagai pengikut." Penjaga agung keluarga Luo tertegun. "Budak?" Lalu dia menatap Huang Zantian dan yang lainnya dengan penuh perhatian. Di dalam hatinya dia berkata, 4 jenius luar biasa seperti ini ternyata hanya budak Aldren Ye. Budak, bukan pengikut, bukan sekedar bawahan, melainkan posisi paling rendah, budak sejati. Seberapa dalam sesungguhnya kekuatan Aldren Ye ini sehingga bisa memiliki 4 budak sehebat ini? Kalau dia mampu membunuh 3 ahli di tingkat alam Kaisar Dewa, maka kekuatan pribadinya setidaknya pasti setara dengan tingkat kedua atau ketiga alam Kaisar Dewa. Berapa usianya? Baru 20-an tapi dia sudah memiliki kekuatan sekuat itu. Orang sehebat ini harus dirangkul. Kalau perlu, aku akan bicara dengan kepala keluarga. Bahkan kalaupun harus lewat pernikahan, biarkan Luo Yao menikah dengan Aldren Ye. Kami harus mengikat Aldren Ye erat-erat ke dalam kekuatan keluarga Luo kami. Siapa tahu dalam beberapa tahun ke depan, Aldren Ye akan menjadi sosok yang bahkan Gunung Kunlun pun tidak mampu membendungnya. Sikap penjaga agung keluarga Luo pun berubah menjadi lebih hormat dan secara pribadi dia mengangkat tangan untuk mempersilakan. "Tuan Ye, kami mengundangmu ke kediaman keluarga kami." Aldren Ye mengangguk, "Baik." Dan dia naik ke kereta keluarga Luo, lalu berangkat menuju kediaman keluarga tersebut. Tidak lama kemudian, ketika mereka baru saja pergi dan kerumunan belum sepenuhnya bubar, kepala keluarga Cui pun tiba bersama pasukan besar. Kali ini 2 Raja Langit keluarga Cui yang tersisa, 2 tetua tamu, 8 penjaga, dan 16 utusan, semuanya hadir. Total ada 4 ahli di tingkat alam Kaisar Dewa. Semuanya dipimpin oleh Cui Yuan menuju ke lokasi pertempuran sebelumnya. Cui Yuan memandangi sekeliling dengan wajah ganas, lalu menghardik keras, "Kalian semua, apakah kalian melihat apa yang terjadi barusan?" Warga sekitar menjawab dengan suara gemetar, Kepala keluarga Cui, Tuan Aldren Ye dan orang-orang dari keluarga Luo baru saja pergi." Kemudian beberapa dari mereka menceritakan semua yang terjadi di medan pertempuran tadi, secara rinci dan tanpa menyembunyikan apapun. Bahkan mereka juga menyerahkan kepala-kepala anggota keluarga Cui dan menyampaikan pesan Aldren Ye langsung kepada Cui Yuan. Namun ekspresi Cui Yuan tampak aneh, pikirannya dipenuhi kekalutan. Aldren Ye, nama itu yang ada di daftar cakrawala. Ternyata dia benar-benar mampu membunuh begitu banyak orang dari keluarga Cuiku. Kekuatan keluarga Cui berkurang drastis karena ini. Kalau aku mengejar Aldren Ye sekarang untuk membalas dendam, kemungkinan besar dia akan bekerja sama dengan keluarga Luo dan memusnahkanku. Tidak bisa. Aku harus segera kembali ke rumah dan memberitahu para tetua yang sedang bertapa. Kalau tidak, keluarga Cui benar-benar akan berada dalam bahaya. Cui Yuan segera memimpin rombongan kembali. Kini kekuatan eksternal mereka sudah kehilangan hampir separuhnya. Banyak bisnis kemungkinan besar tidak akan bisa mereka pertahankan. Dia harus segera memberitahu para tetua yang sedang bertapa. Kalau tidak, jangankan membalas dendam, bertahan hidup saja akan menjadi masalah. Di saat yang sama, kabar bahwa Luo Yao dan penjaga agung
sudah membawa pulang Gustav langsung menyebar ke seluruh penjuru keluarga Luo. Semua anggota keluarga Luo langsung terkejut dan bersemangat. Mereka buru-buru menyiapkan segala macam makanan langka dari gunung dan lautan. Bahkan ramuan roh yang sudah disimpan bertahun-tahun pun dikeluarkan satu persatu untuk diolah menjadi hidangan lezat. Semuanya disiapkan demi menyambut Gustav. Kepala keluarga Luo, yaitu Luo Wuya, berdiri di depan pintu dengan wajah gembira. Sambil memainkan batu roh di tangannya, dia berkata dengan penuh semangat, "Luar biasa, luar biasa. Akhirnya Luo Yao membawa pulang seorang pemuda luar biasa." Begitu Aldren Ye turun tangan, langsung menghancurkan setengah kekuatan keluarga Cui. 3 orang yang hampir setara dengan tingkat alam Kaisar Dewa langsung dihancurkan oleh beberapa pukulan Aldren Ye, dan bahkan Aldren Ye membunuh lebih dari 20 ahli tingkat alam Dai Yuan. Langit keluarga Cui bisa dibilang runtuh setengahnya. Karena keluarga Cui lumpuh setengahnya, maka di Menara Alkimia, keluarga kami, keluarga Luo, akan menjadi yang paling dihormati. Sungguh luar biasa. Dia pun segera memberi perintah, "Mingwu, segera pimpin orang-orang untuk merebut semua bisnis keluarga Cui. Semakin cepat semakin baik. Kalau para ahli dari kalangan alkimiawan, yaitu para Dansun, sadar terlalu cepat, urusannya akan menjadi lebih sulit." Mingwu sedikit terkejut dan bertanya, "Kepala keluarga, sebelumnya kau mengatakan kalau kita harus menjalin pernikahan dengan keluarga Cui, bukan?" Luo Wuya tertawa keras. "Pernikahan? Tidak perlu lagi. Dulu keluarga Luo kita sedikit lebih lemah dari keluarga Cui. Jadi kita terpaksa menjalin pernikahan, tapi sekarang tidak perlu. Aldren Ye sendiri sudah menghancurkan setengah kekuatan keluarga Cui. Kalau mau menjalin pernikahan seharusnya dengan Aldren Ye. Sedangkan keluarga Cui, sekarang keluarga Cui itu tidak ada harganya lagi. Kalau bukan karena ada Xing Tian Dansun di belakang mereka. Aku pasti sudah menghubungi Ling Yi Dansun untuk bersama-sama menghancurkan mereka." Keluarga Luo dan keluarga Cui, sebagai 2 keluarga utama di Menara Alkimia, memang berfokus pada alkimia, dan masing-masing berdiri di bawah naungan seorang ahli alkimia legendaris yang diberi gelar Danzun. Di permukaan, para Danzun biasanya mengasingkan diri dan tidak ikut campur dalam urusan keluarga. Namun, begitu keluarga mereka terancam kehancuran, para Danzun pasti akan turun tangan dengan kekuatan besar. Bukan hanya karena kekuatan kultivasi mereka, tetapi juga karena ramuan langka yang mereka miliki mampu menarik banyak ahli puncak untuk membantu. Oleh karena itu, bagi keluarga Luo, keluarga Cui bisa dilemahkan, tetapi tidak bisa dimusnahkan. Luo Wuya tersenyum penuh perhitungan. "Kudengar asal-usul Aldren Ye ini begitu misterius. Apakah dia berasal dari keluarga Ye? Namun, melihat kekuatannya dan fakta bahwa dia memiliki 4 budak di tingkat ke-9 alam Dai Yuan, yang semuanya adalah jenius luar biasa, maka asal-usulnya pasti tidak sederhana. Kalau perlu, Luo Yao bisa dinikahkan dengannya." Mendengar itu, Mingwu langsung pamit dan pergi. Tidak lama kemudian, kereta-kereta roh tiba di gerbang utama keluarga Luo. Luo Yao melompat turun dari salah satu kereta. Gerakannya anggun dan lincah. Dia lalu berbalik dan mengulurkan tangannya kepada Aldren Ye. "Ayo, biar aku bantu kau turun." Gustav menggoda sambil tersenyum. "Bukankah seharusnya aku yang mengatakan hal itu? Kenapa justru kau yang lebih dulu menjadi lebih sopan?" Lalu dia meraih tangan Luo Yao dan turun dari kereta roh. Dia melihat sekeliling dan merasa tempat ini sangat familiar. Terakhir kali Gustav datang, dia juga turun dari kereta kuda di tempat ini. Kali ini pun sama, tetap di tempat yang sama, hanya saja situasinya kini sangat berbeda. Luo Wuya berjalan keluar sambil tertawa ramah. Bahkan,
Secara pribadi, dia menggenggam tangannya dan memberi salam hormat kepada Gustav. Yang ini pasti saudara muda Aldren Ye, bukan? Anak muda berbakat seperti ini. Keluarga Luo kami sangat menyambutmu. Ayo, ayo. Aku sudah menyiapkan jamuan terbaik khusus untuk menyambut kedatanganmu. Tatapan Luo Wuya tertuju pada Gustav. Kemudian melirik ke arah Huang Santian dan yang lainnya. Hatinya pun terkejut. Semuanya sesuai dengan informasi yang dia dengar. Hanya saja pemuda di depannya memakai topeng, sehingga wajah aslinya tidak terlihat. Tetapi di Gunung Kunlun, penampilan tidak penting. Yang penting adalah kekuatan. Bahkan di dalam hati, Luo Wuya menggumam. Benar-benar jenius tingkat 9 alam Daiyuan dengan usia di bawah 30 tahun. Identitas Aldren Ye ini pasti luar biasa. Dia pun semakin bersemangat dan berkata dengan penuh kehangatan, Saudara Ye, aku menantikanmu seperti menantikan bintang jatuh dan bulan purnama. Akhirnya kau datang juga. Gustav memandang Luo Wuya dengan makna tersirat dan di dalam hati dia berkata, Orang ini memang pandai bermuka dua. Waktu aku datang sebagai Gustav dulu, dia mengatakan kalau aku tidak pantas. Sekarang aku datang sebagai Aldren Ye. Wajah tuanya langsung tersenyum seperti bunga krisan tua yang mekar. Luo Wuya mempersilakan Luo Yao dan Aldren Ye masuk ke dalam rumah keluarga Luo. Ayo, ayo, silakan masuk. Para tetua kami sudah datang untuk menyambutmu. Di sepanjang jalan, kiri kanan berdiri penuh orang. Mulai dari remaja, pemuda, orang tua, hingga tetua generasi tua yang bagaikan fosil hidup. Semua memiliki aura luar biasa. Di antara mereka bahkan terdapat beberapa ahli tingkat alam kaisar dewa. Sambil berjalan, Luo Wuya menjelaskan, Kami semua mendengar kalau kau sendirian sudah menghancurkan setengah kekuatan keluarga Cui. Jadi, kami semua sangat ingin mengenalmu secara langsung. Kemudian dia mengenalkan satu persatu anggota keluarganya kepada Aldren Ye. Ini adalah tetua Wu Yue. Ini adalah tetua penegak hukum ketiga. Setengah langkah lagi menuju tingkat alam kaisar dewa. Ini adalah paman kelima Luo Yao. Dia berada di tingkat 8 alam Daiyuan. Keantusiasannya bagaikan seorang ayah mertua yang menyambut menantu idaman masuk ke rumahnya, penuh dengan kegembiraan luar biasa. Bahkan jauh lebih gembira dibandingkan orang biasa yang menang undian jutaan koin emas. Lagi pula para ahli lapis kedua di keluarganya mungkin tidak akan sanggup menahan satu pukulan dari Aldren Ye. Bahkan para tetua tingkat alam kaisar dewa pun belum tentu bisa menang melawan seorang Aldren Ye. Dan kebetulan orang ini masih mungkin menjadi menantunya sendiri. Jadi, bagaimana dia tidak senang? Sekelompok tetua tingkat alam kaisar dewa langsung mengelilingi Gustav. Mereka beramai-ramai menyapanya dan mengajaknya mengobrol. Pemandangan ini membuat Luo Yao tercengang dan dia berbisik pada dirinya sendiri. Waktu Gustav datang dulu, kenapa kalian tidak seantusias ini ya? Dia menyilangkan tangan di depan dada dengan wajah cemberut. Aldren Ye juga seusia denganku. Apakah perlu kalian bersikap seperti ini? Mereka tampak seperti menganggap Aldren Ye satu generasi dengan mereka, bahkan hampir memperlakukannya seperti saudara yang lama hilang. Keantusiasan ini terlalu palsu. Luo Yao sampai tidak tahan lagi melihatnya. Dia langsung teringat waktu dia membawa Gustav pulang dulu. Sikap ayahnya begitu tinggi dan angkuh. Hari ini saat dia membawa Aldren Ye pulang, sikap ayahnya terhadap Aldren Ye benar-benar seperti menyambut sahabat karib. Gustav menepiskan tangan Luo Wuya dan paman kedua Luo Yao, lalu berkata dengan tenang, "Semuanya, jangan terburu-buru. Kita duduk dulu dan berbicara pelan-pelan." Di meja utama duduk 6 orang tokoh puncak generasi tua dari keluarga Luo, termasuk paman pertama dan kedua Luo Yao, 3 tetua penegak hukum, serta kepala pengawal agung keluarga Luo. Lalu ada juga Luo Wuya sendiri yang berada di tingkat 5 alam Daiyuan,
serta Luo Yao yang ikut duduk dalam jamuan itu. Di samping meja utama terdapat meja-meja lain yang diisi oleh para tetua penegak hukum, pengawal, dan para ahli kuat lainnya. Semuanya adalah praktisi alam Daiyuan, berjumlah tidak kurang dari 30 orang. Di beberapa meja lainnya, duduk pula generasi muda keluarga Luo, dari tingkat alam suci hingga tingkat alam Raja Void. Jumlahnya juga tidak sedikit. Skala acara ini benar-benar menunjukkan bahwa keluarga Luo mengerahkan semua kekuatan utama mereka hanya untuk menyambut Gustav. Sangat jarang terjadi pemandangan seperti ini. Tua, muda, dewasa, remaja, semua pria hadir. Kecuali para wanita yang memang dilarang keluar rumah menurut tradisi keluarga. Hampir semua yang bisa datang sudah hadir. Keluarga Luo didirikan ratusan tahun yang lalu, jadi masih mempertahankan sebagian tradisi kuno. Misalnya, menyambut tamu hanya dilakukan oleh kaum pria, sedangkan para wanita umumnya tetap tinggal di dalam rumah. Luo Yao sendiri merupakan pengecualian. Kalau tidak, barangkali hari ini akan terlihat banyak wanita cantik dari keluarga Luo mengelilingi Gustav, menyajikan teh dan menuangkan arak. Luo Wuya berkata, "Saudara muda Ye, kemampuanmu sungguh seperti menciptakan keajaiban. Kau layak menjadi panutan bagi generasi muda." Sesekali dia melirik ke arah Huang Santian dan yang lainnya, lalu berbicara sambil tersenyum. Keempat orang ini juga luar biasa. Bakat dan kekuatannya tidak tertandingi. Anak-anak keluarga Luo kami bahkan tidak sebanding dengan mereka. Bagaimana kalau mereka ikut duduk, meminum arak dan makan bersama? Huang Santian langsung angkat suara. "Tidak perlu. Kami ini hanyalah pelayan. Saat tuan kami sedang makan dan minum, kami tidak boleh duduk bersama." Lalu dia membungkuk memberi hormat dan berkata dengan hormat, "Mohon pihak keluarga Luo tidak mempersulit tuan kami. Kami sebagai pelayan harus tetap berdiri." Begitu selesai berbicara, Huang Santian, Huang Wuqiang, Wan Yan Pojun, dan yang lainnya berdiri mengelilingi meja utama, memancarkan aura alam Daiyuan tingkat 9. Sangat kuat dan menakutkan. Tatapan mereka penuh kewaspadaan, menyapu seisi ruangan. Seolah-olah, bila terjadi sedikit saja keanehan dalam jamuan ini, mereka akan langsung mematuhi perintah Aldrin Ye, menutup seluruh ruangan dan membantai tanpa ragu. Atau masing-masing langsung menyerang satu ahli puncak keluarga Luo dan mengunci pertarungan. Tindakan mereka ini benar-benar mengejutkan generasi muda dan remaja keluarga Luo. Mereka menatap ke arah Huang Santian dan yang lainnya, merasa tidak nyaman dan bahkan tidak berani menatap langsung, hanya bisa menatap Gustav dari kejauhan dengan hati penuh ketakutan. Luo Wuya bertanya-tanya di dalam hatinya, "Para pelayannya saja bisa membantai kami dalam sekejap. Mereka bahkan bisa menyaingi para tetua keluarga kami. Kalau begitu, sekuat apa sebenarnya Aldrin Ye itu?" Menyimpan rasa penasaran itu dalam hatinya, Luo Wuya mengangkat cangkir araknya, memberi penghormatan, lalu berkata, "Saudara muda Ye, kekuatanmu begitu dalam. Apakah aku boleh tahu kau berasal dari keluarga mana?" Dia pun mengangkat cangkir sekali lagi, kali ini dengan senyum bercanda. "Aku perhatikan, sepertinya Luo Yao menyukaimu. Bagaimana kalau kalian berdua menikah saja?" Ketika mendengar kalau ayahnya berniat menyerahkannya kepada orang asing dalam sekejap mata, wajah Luo Yao langsung memerah hingga ke puncaknya karena malu. Dia memang mengagumi kekuatan Aldrin Ye, tetapi kalau dibandingkan dengan perasaan sukanya terhadap Gustav dulu, perasaan ini jelas tidak sekuat dulu. Namun kalau dibandingkan dengan anggota keluarga Cui itu, Aldrin Ye jelas jauh lebih baik. Kalau dia tidak bisa memilih kebahagiaannya sendiri, maka Aldrin Ye tidak diragukan lagi adalah pilihan terbaik. Tatapannya berkilat-kilat mengarah pada Gustav yang mengenakan topeng, menantikan jawaban darinya.